Dulu, saya tinggal di sebuah apartemen tua yang terletak di sudut kota yang sunyi. Keadaan bangunan itu sudah jauh dari kata nyaman, tapi karena terbatasnya anggaran, saya tak punya banyak pilihan. Ketika pintu besi tua apartemen terbuka, suasana seketika berubah. Aroma bau tanah tua dan cat yang mengelupas menyambutku. Sebuah lorong sempit membawaku ke tangga kayu tua menuju lantai paling atas. Dengan kunci di tangan, kemudian aku membuka pintu kamar yang tampaknya tak pernah terjamah oleh waktu. Sejak hari pertama, ada sesuatu yang terasa aneh di tempat itu. Apartemen itu penuh dengan cermin tua yang tersusun rapi di dinding. Saat malam tiba, suasana menjadi semakin menyeramkan. Satu hal yang sering membuat saya tak nyaman adalah bayangan aneh yang muncul di balik cermin. Awalnya, saya pikir itu hanya imajinasi saya yang berlebihan, tapi kejadian-kejadian yang tak terjelaskan mulai terjadi. Pertama-tama, saya sering mendengar suara langkah kaki di koridor meskipun saya yakin saya sendirilah satu-satunya yang tinggal di sana. Suasana menjadi semakin menegangkan saat saya menyadari bahwa bayangan di balik cermin tak selalu mencerminkan gambaran diri saya. Terkadang itu seperti bayangan sosok lain yang berdiri di sana, bersembunyi di balik kaca. Suatu malam, saya terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar saya. Saat saya buka, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, ketika saya melihat ke cermin di dekat pintu, bayangan di baliknya menunjukkan seseorang yang seakan berdiri di ambang pintu. Saya pun bergegas keluar dari kamar, tapi tak ada jejak siapapun di sana. Kejadian seram semakin jelas ketika saya melihat tulisan aneh yang tergambar di kaca kamar mandi dengan uap setelah saya mandi. Saya coba mengabaikannya, tapi tulisan itu semakin jelas, seolah-olah keberadaan makhluk tak kasat mata ingin menyampaikan pesan yang misterius. Saat malam hari, suhu ruangan sering menjadi tiba-tiba dingin. Saking dinginnya, saya melihat napas saya membentuk seperti uap. Dan sesuatu yang tak terlihat terus mengikuti langkah saya. Kadang-kadang, suara-suara aneh terdengar tengah malam, membuat saya kesulitan untuk tidur. Saya mulai merasa bahwa apartemen ini memiliki kehadiran makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Cermin-cermin di dinding seperti memiliki kekuatan magis yang menghubungkan kita dengan dunia lain. Kemudian, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah apartemen itu dan menemukan bahwa dulunya itu adalah tempat tinggal seorang perempuan tua yang meninggal secara misterius di sana. Pertanyaan saya pun terjawab
bayangan di balik cermin adalah roh perempuan itu yang masih gentayangan. Dia merasa terikat dengan cermin-cermin itu, dan kehadirannya semakin terasa karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Saya memutuskan untuk berkomunikasi dengannya dengan harapan bisa membantunya berpindah ke alam lain. Dengan bantuan seorang paranormal, kami melakukan ritual komunikasi saat itu. Suasana menjadi begitu tegang dan gelap. Kami mendengar suara perempuan tua itu yang berbicara melalui medium yang dihubungkan dengan cermin-cermin. Dia memberitahu kami bahwa dia belum menemukan kedamaian sejak kematiannya dan merasa terjebak di antara dua dunia. Kemudian kami pun mengirim doa dan penghormatan terakhir, berharap dapat membantu roh perempuan tua itu untuk berpindah ke alam yang seharusnya. Setelah ritual selesai, suasana di apartemen menjadi lebih tenang. Bayangan di balik cermin itu tidak lagi menunjukkan kehadiran yang menakutkan. Meski kejadian itu meninggalkan jejak ketakutan dalam ingatan saya merasa puas bisa membantu roh yang terlantar. Apartemen itu tetap terlihat tua dan mungkin masih menyimpan banyak misteri. Tapi sejak itu, saya mulai merasa tenang di sana yang tak saya rasakan sebelumnya.